Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Alimuddin, mahasiswa program studi teknik industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan NIM 22106060005. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait program yang telah saya buat. Program ini itu merupakan tugas modul 2 dari mata kuliah praktikum pemrograman komputer. Baik, langsung saja ya. Jadi teman-teman bisa lihat kursor di sini ya. Jadi yang pertama itu ada print, ini buat batasan aja gitu garis. Kemudian ada def fungsi nama sekretaris. Di fungsi ini itu ada satu variabel. Jadi variabel ini itu meminta si pengguna untuk memasukkan nama. Jadi sebelumnya bahwa program ini itu dibuat dimisalkan ya, bahwa ini adalah sebuah database dari perusahaan yang berisikan eh, identitas karyawan-karyawannya, dan ini cuma bisa diakses oleh sekretaris perusahaan gitu. Nah, jadi nanti ada informasi selanjutnya. Jadi nama yang di sini di input itu tuh adalah nama si sekretaris itu. Kalau sebenarnya benar dia adalah sekretaris, nanti dia akan bisa mengakses dengan memasukkan PIN verifikasi gitu. Jadi kemudian di sini ada return n, ini untuk mengembalikan variabel nilai dari variabel n ini nanti, supaya ketika kita panggil ada gitu. Kemudian def fungsi nama penginput. Nah, ini akan tampil perhatian. Nah, ini adalah database perusahaan dan seterusnya. Dan hanya bisa diakses oleh sekretaris. Kemudian ada variabel p. P ini merupakan variabel bertipe data integer. Nah, ini berupa angka. Nanti ini si sekretaris, kalau benar dia sekretaris, pasti dia tahu ya PIN untuk verifikasi. Ketika nanti oh ya, di sini itu dibuat dibuat variabel nama. Variabel nama ini tuh sama dengan nama sekretaris. Nah, disinilah nanti apa namanya, peralihan dari nama sekretaris itu dipanggil variabel n tadi, return n tadi. Oke, jadi dari P ini, jika P itu diisi oleh si sekretaris 135790, maka dia akan dikatakan bahwa Anda mendapat akses untuk lanjut gitu. Kemudian selamat datang si nama sekretaris tadi. Kemudian jika dia menginput angka PIN verifikasinya salah, maka otomatis dia akan tidak diizinkan atau exit keluar dari program. Kemudian kita lanjut ke, kalau semisal ya, ini bahwa dia mendapat akses, benar dia adalah sekretaris, maka akan diucapkan selamat datang di program menginput data karyawan di PTNBS Alif. Kita buat ini masuk ke inti dari modul ini, yaitu dictionary ya. Pertama kita buat dictionary kosong, ini data perusahaan. Kemudian ada variabel jumlah. Jumlah ini berupa integer juga. Nanti si sekretaris diminta untuk menginput berapa jumlah karyawan yang dia ingin data gitu. Nah, makanya di sini itu saya buat perulangan berupa for i in range jumlah. Jadi untuk i di dalam range jumlah itu akan ditampilkan print. Ini untuk spasi, kemudian yang ini untuk garis ini ya, sebanyak 40 kali. Kemudian ini yang paling penting itu nama. Kita buat variabel-variabel dulu di sini. Variabel-variabel ini itu akan dipanggil lagi di bawah, akan menjadi item-item di dalam struktur data dictionary data perusahaan gitu. Jadi yang pertama itu ada nama input, nanti diminta untuk menginput nama karyawan,
ke I+1. Jadi misal si si apa untuk perulangan ini si sekretaris ingin menginput 10, maka I+1 itu akan berulang ditambah satu ditambah satu 2 ditambah satu 3 ditambah sampai seterusnya sampai I+1 itu berjumlah 10 baru berhenti gitu. Nah, setelah itu dipanggil data perusahaan, nama ini untuk menambahkan di dictionary data perusahaan nama, kemudian itu sama dengan nomor pegawai ini yang tadi di atas itu dipanggilkan dalam bentuk struktur data dictionary gitu. Ada nomor pegawai, kemudian alamat dan agama. Kemudian bagaimana untuk menampilkan data yang telah diinput tadi? Pertama kita buat print enter data karyawan perusahaan gitu. Ini buat juga perulangan. Untuk nama kan tadi sendiri ya ditambahkan. Untuk nama, data di dalam data perusahaan, semua item-item di dalam uh, data perusahaan itu akan kita panggil lagi gitu. Itu untuk menampilkan data yang telah diinput tadi. Jadi pertama print string nama. Nah, nama yang tadi ini, kemudian ini n itu tuh saya cuman mau membuat nanti untuk semua data dictionary itu berupa garis datar apa ya kayak apa ya pola-pola gitu yang mendatar gitu, intinya n sama dengan string itu tuh untuk membuat garisnya apa namanya data-datanya item-itemnya itu berupa horizontal gitu, nggak menurun ke bawah. Kemudian f dipanggil f string nomor pegawai. Jadi nomor pegawai itu dipanggil di dalam eh, data dictionary data. Kan tadi ya dictionary data itu tuh udah dianggap sebagai di dalam semua dictionary data perusahaan gitu. Kemudian sama untuk alamat dan agama. Nah, setelah itu bagaimana cara untuk mengakses informasi? Jadi setelah saya membuat bagaimana supaya setelah si pengguna ini si sekretaris setelah dia menginput, dia misalnya dia diminta oleh si apa namanya kepala perusahaan, eh, ini nama si Alif misalnya, dia itu coba identitasnya seperti apa gitu. Nanti si sekretaris dia akan mengakses informasi karyawan secara individu gitu. Nama si Alif itu nanti bakalan bentuknya itu adalah gini. Jadi kita buat satu variabel cari nama. Cari nama itu berupa string, nanti input masukkan nama karyawan yang ingin dicari. Nah, jika cari nama yang dimasukkan itu di dalam ya uh, merupakan bagian inputan dari data perusahaan, itu akan lanjut berikut adalah informasi dari kawan atas nama siapa cari nama di sini. Jadi akan dipanggil lagi si cari nama tadi yang diinput. Tapi ini semua dalam bentuk ini semua adalah di dalam data perusahaan ya. Jadi ini bagian dari dictionary data perusahaan gitu. Kemudian untuk nama, kemudian nomor pegawainya si nama yang tadi itu dipanggil nomor pegawainya dalam cari nama, yang cari nama itu sudah di input sudah merupakan bagian dari dictionary data perusahaan gitu. Kemudian alamat juga kita mau mencari alamat dari si cari nama itu atau si karyawan yang ingin dicari, alamatnya di dalam cari nama ya. Ini cari nama itu berada dalam uh, database data dictionary data perusahaan gitu. Sama juga untuk agama. Nah, uh, ketika cari nama yang dimasukkan itu di luar dari inputan data perusahaan tadi, maka akan ditampilkan tidak ditemukan dalam database perusahaan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita ini ya, coba untuk run untuk hasil runnya. Aduh, bentar. Aduh. Nah, ini misalnya. Wah, lama.
sebelum mati. Oke, sabar ya. Nah, ini hasil runnya. Jadi perhatian, ini adalah database perusahaan dan hanya bisa diakses oleh sekretaris. Jadi misalnya sekretaris diminta, kalau dia benar sekretaris dia tahu ya kode PIN-nya apa. Jadi kode verifikasi tadi yang dari program adalah 135790. Enter. Nah, masukkan nama Anda, misal Alif. Oke. Set. Karena tadi PIN-nya benar, maka dia bisa lanjut. Anda mendapat akses untuk lanjut. Selamat datang sekretaris Alif. Selamat datang di program menginput data karyawan di PT NBS Alif. Masukkan jumlah karyawan yang didata, misal 2 ya. Oke. Nama karyawan pertama misalnya Bani. Kemudian nomor pegawainya adalah 2224. Masukkan alamat karyawannya, misal Banggai. Kemudian masukkan agama karyawan, agamanya misal Islam. Untuk nama karyawan kedua, misalnya Andi. Nomor pegawainya adalah 2224. Masukkan alamat karyawannya, misal Jakarta. Dan masukkan agama karyawannya, misal Kristen misalnya. Kristen. Nah, maka data karyawan perusahaan itu adalah ini. Jadi misalnya saya mau si sekretaris diminta untuk coba carikan data dari karyawan atas nama Alif gitu. Misalnya Alif ya. Bukan Alif, Bani. Karena ini yang ada di database-nya Bani. Maka akan ditampilkan jadi berikut adalah informasi dari karyawan atas nama Bani. Nomor pegawainya adalah ini, alamatnya ini, dan agamanya adalah ini. Gitu. Nah, ini kalau semisal nanti si sekretaris itu memasukkan nama selain dari Bani, maka ini akan otomatis dikatakan bahwa tidak ada database itu. Atau misal si sekretaris salah menginput PIN verifikasi, maka dia tidak mendapatkan izin dan akan di-exit, akan keluar secara otomatis program ini. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.